Nurholis, S1 Desain Komunikasi Visual. Angkatan 2015, asal Makassar, double S. Konsentrasi desain grafis. Ya emang sebagai muslim ya kita harus hafal gitu. Bisa jadi pegangan untuk kita pelajarin, bisa kita jadikan prinsip, bisa kita jadiin pedoman-pedoman atau batasan-batasan kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi bagi saya ya hafalan Quran itu bisa dijadikan pemicu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena dengan kita baca Quran, di situ pikiran kita tuh bakal fresh, bakal enteng, bakal ringan. Hal-hal yang tadinya kita lupa bisa kita ingat, yang tidak kita rencanain bisa kita rencanain dengan baik. Jadi kalau misalnya kita udah deket dengan Quran itu nggak mau jauh-jauh juga dari kita gitu. Kalau kita jauh dari Quran, nah Qurannya itu juga bakal jauh dari kita. Kita ini di Bandung, kita ini di Telkom University. Mahasiswa-mahasiswa dari Telkom University yang mengambil jurusan-jurusan umum itu bukan menjadi salah satu alasan kita untuk tidak mempelajari Al-Quran, tidak menyempatkan diri kita untuk buat habits atau kebiasaan-kebiasaan untuk baca Quran yang sifatnya rutin. Walaupun dari sekolah umum kita juga bisa jadi seorang penghafal Al-Quran. Bahkan sangat keren gitu ketika teman-teman punya target atau pencapaian lulus dari Telkom, punya prestasi hafalan Quran dan jadi seorang sarjana. Ya rintis-rintis aja, ada modal ya kan, teman-teman punya duit, misalnya duit dikirim dari ortu misalnya 1.500.000. Nah, sisihkan 400 bulan. Nah, setahun kan udah 3.200.000. Ya udah buka aja dari 3.200.000 itu. Sukses semudah mungkin, kaya semudah mungkin. Jadi kalau Ipo Santosa bilang itu muslim itu cuma ada 2 pilihan, kalau nggak kaya ya kaya raya gitu. Jangan miskin. Ya prinsip saya satu sih, kita tuh dilahirkan kan berlomba-lomba, berfastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu di Al-Baqarah 2 halaman kedua posisi sebelah kanan atas. Masya Allah. Kita dianjurkan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Sama dalam bidang usaha, dalam entrepreneur, dalam bidang bisnis. Kalau kita memulai lebih awal, nah berarti kita memungkinkan menghabiskan jatah kegagalan kita sebanyak-banyak mungkin sampai pada titik Allah memantaskan kita untuk sukses gitu. Nah, kan soal memegang duit 2M atau 2T, 2 triliun itu kan soal apakah kita pantas atau belum pantas. Nah, jadi kita sebenarnya cuma menunggu momentum itu, kapan Allah memantaskan kita untuk memegang 2T, 2 triliun. Jangan-jangan ketika Allah ngasih kita 2T, ya jangankan Allahnya gitu, kitanya aja bingung 2T-nya itu kita mau apain gitu. Jadi kita harus punya something reason, kita harus punya alasan kenapa kita memegang 2T itu. Saya punya nasihat untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman juga. Kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, itu kita harus melibatkan sekurang-kurangnya 4 hal. Pertama, melibatkan Allah, melibatkan yang menentukan target kita akan berhasil atau tertunda. Ya itu penting sih, itu kan yang menjadi titik awal teman-teman mau kemana, dan Allah itu akan mengarahkan kemana. Yang kedua itu adalah melibatkan kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah. Nah, kita pelajari lagi sejarah, kita pelajari bagaimana orang sukses dulu itu mencapai kesuksesannya. Kita tidak melupakan Quran, hingga suksesnya kita ketika teman-teman memegang 3 hal prinsip ini, suksesnya teman-teman, suksesnya kita tidak hanya mendapatkan dunia saja. Nah, itu orang tua. Pasti teman-teman udah sering juga dengar kan, kalau misalnya ridho orang tua itu adalah ridho Allah juga. Ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Nah, jadi kalau misalnya orang tua kita udah ridho, Allah juga akan ridho insya Allah.